So, welcome back to channel Koncoy, channel tukang edit. Jadi, seperti biasa, di sini saya akan memberikan tutorial dasar-dasar Photoshop. Kali ini kita akan memberikan tutorial dasar-dasar Photoshop mengenai gradient tool dan paint bucket tool. Jadi kedua tool ini berfungsi untuk memberikan warna pada kanvas atau bagian yang kita seleksi. Saya akan memberikan step by step bagaimana cara penggunaan dari gradient tool dan paint bucket tool ini. Kedua tool ini mempunyai perbedaan, yaitu salah satunya gradient tool berfungsi untuk memberikan dua warna di kanvas atau bagian yang kita seleksi. Sedangkan paint bucket tool dia akan memberikan warna atau pattern pada bagian yang kita seleksi atau yang ada di kanvas. Untuk itu, gradient tool ini memberikan warna gradasi atau gradient. Menurut Wikipedia, gradient yaitu corak warna yang dikembangkan oleh dua warna atau lebih. Dengan kata lain, gradasi warna adalah perkembangan warna atau perubahan warna dari dua warna atau lebih. Untuk itu, agar teman-teman mengetahui lebih detailnya bagaimana cara penggunaan dari gradient tool dan paint bucket tool di Photoshop, ikuti video ini sampai selesai agar teman-teman mengetahui detailnya bagaimana penjelasan dari kedua tool tersebut. Seperti biasa, sebelum memulai kita let's check it out. Oke, sebelum memulai video ini, teman-teman bisa mengecek channel saya terlebih dahulu. Di sana banyak video tentang Photoshop yang mungkin bisa membantu teman-teman semua dalam mengedit. Dan Photoshop yang saya gunakan yaitu Photoshop CC 2020, jadi sedikit perbedaan bagi teman-teman yang menggunakan Photoshop di bawahnya sedikit. Tapi tidak masalah karena hanya sedikit perbedaan saja di antara Photoshop yang rendahnya. Oke, dan saya menyediakan file-file yang bisa teman-teman download di kolom deskripsi sehingga mengikuti video saya dengan mudah. Untuk itu, teman-teman bisa mendownload file tersebut di kolom deskripsi sebelum mengikuti video yang saya berikan. Oke, setelah kita mendownload file yang saya berikan di kolom deskripsi, langsung saja kita drag ke Photoshop kita ya. Di sini ada gambar sebuah anak kecil ya, kita drag langsung ke Photoshop kita seperti ini. Maka secara otomatis dia akan membuat layer baru atau lembar kerja baru di sini. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu gradient tool. Gradient tool yaitu berfungsi untuk mewarnai objek seleksi atau kanvas di Photoshop dengan dua warna atau lebih. Jadi contohnya tuh dari warna merah ke kuning itu namanya warna gradiasi atau warna gradient. Untuk itu kita akan coba bagaimana penggunaan di Photoshop ini. Kita tekan saja G di keyboard, maka secara otomatis dia akan pindah ke bagian gradient tool seperti ini. Di atas ini ada option tentang bagaimana penggunaan dari gradient tool tersebut. Sini ya, ada namanya option bar di sini. Ini namanya option bar. Kita akan jelaskan bagaimana cara penggunaan dari option bar ini. Di sini yaitu bagian untuk memilih warna yang ingin kita gradient. Kita klik, maka akan banyak di sini pilihan warna ya. Secara otomatis atau default, warna di sini tuh hitam putih. Warna di sini tuh abu-abu dan putih ya. Itu dikarenakan warna background dan foreground pada Photoshop tersebut warna abu-abu dan putih seperti ini. Untuk itu teman-teman bisa menggantinya di sini ya. Misalnya kuning, maka secara otomatis di bagian atas nih akan terganti juga. Untuk itu, untuk menggantinya kita bisa melalui bawah sini ya, antara warna foreground dan warna background ini. Tapi kita juga bisa mengkliknya dua kali di sini ya. Maka secara otomatis akan ada pilihan warna seperti ini, orange dan putih. Kita klik dua kali di sini, kemudian kita pilih sesuai warna yang kita inginkan. Misalnya di sini biru ya. Di sini kita ganti juga, misalnya warna hijau seperti ini. Kita coba salah-salah aja dulu warnanya. Oke, lalu oke. Maka secara otomatis di bagian atas ini akan mengganti warnanya. Tapi warna foreground dan background di sini tidak akan terganti. Untuk itu kita coba seleksi seperti ini. Nah, maka dia secara otomatis akan menjadi gradient seperti ini. Sini gradiennya tuh dari kiri ke kanan membentuk warna biru ke hijau seperti ini. Kita bisa membuatnya menjadi beberapa mode. Di sini ada 5 mode yang bisa teman-teman gunakan untuk menggunakan gradient tool tersebut. Di sini tuh ada yang namanya linear gradient. Sesuai namanya, linear gradient itu memberi warna gradiasi atau gradient dari kiri ke kanan seperti ini. Dia menyamping seperti ini ya, memberi warna dari biru ke hijau. Sedangkan kalau radial gradient, dia akan memberikan warna dari tengah keluar. Contohnya seperti ini ya, kita klik di bagian radial gradient ini. Kita seleksi seperti ini ya, tarik ke atas. Nah, maka secara otomatis dia akan memberikan warna dari dalam keluar seperti ini. Warna birunya tuh kan di tengah seperti ini. Waktu kan warnanya satu lagi tuh warna hijau. Dia akan membentuk keluar seperti ini. Oke.
Sedangkan di sini ada yang namanya Reflect Angel Gradient. Angel Gradient ini dia akan membentuk searah jarum jam. Jadi kalau kita gunakan, kita klik bagian sini, kemudian kita gunakan gradient tersebut, maka dia akan membentuk searah jarum jam seperti ini. Di bagian sini tuh nampak garis tegas ya. Dia akan membentuk melingkar seperti ini lama-lama ke hijau. Pertemuan antara hijau dan biru di sini garisnya tegas. Kemudian di sini ada yang namanya Reflect Gradient. Reflect Gradient tuh untuk memberikan warna gradiasi atau gradient seperti ini. Oke, seperti ini. Di bagian tengahnya itu warna biru, di atas bawahnya itu warna hijau sesuai warna yang kita pilih ini. Dia akan membentuk bagian tengah-tengah seperti ini. Itulah tadi bagaimana cara penggunaan dari Reflect Gradient. Oke, kemudian ada yang namanya tuh Diamond Gradient. Diamond Gradient tuh berfungsi untuk memberi warna seperti refleks cahaya ya. Kita klik seperti ini, maka kan seperti cahaya di sini. Itu fungsi dari Reflect Gradient. Oke, itu tadi kelima mode yang bisa digunakan di Gradient Tool. Kemudian di atas ini ada juga mode yang bisa teman-teman gunakan ya. Mulai dari Dissolve, Darken, Multiply, Color Burn, Thinner Burn, Darker Color, dan lain-lain. Banyak sekali di sini pilihannya ya, yang bisa teman-teman pilih sendiri. Kita coba contohkan Multiply di sini. Dia akan menjadi hitam seperti ini. Multiply kan dia lebih gelap. Itulah tadi bagaimana cara penggunaan dari mode tersebut. Bisa teman-teman kotak-katik sendiri sesuai kemauan teman-teman agar menemukan warna yang pas dan mode yang pas ketika mengedit. Oke, opacity di sini ya, mengatur transparansi pada saat gradient. Di sini ada yang namanya reverse. Reverse di sini berfungsi untuk memberikan kebalikan warna pada warna yang kita pilih. Di sini kita coba tanpa reverse ya. Kita klik seperti ini, maka secara otomatis bagian birunya akan berada di tengah-tengah seperti ini, membentuk reflect atau diamond seperti ini. Karena kita berada di mode diamond ya, seperti ini. Kalau kita klik di reverse-nya, kita coba, maka dia akan kembali berbalik seperti ini. Hijaunya di dalam dan birunya di luar seperti ini. Itulah tadi bagaimana cara penggunaan dari reverse di Gradient Tool. Oke, untuk mengatur warnanya, kita bisa cara cepatnya yaitu klik kanan di mouse. Maka ketika kita klik kanan, maka akan ada banyak keluar pilihan warna sesuai dari bawaan Photoshop itu sendiri. Kita coba klik kanan ya. Maka dia akan keluar di sini ya, basic. Kita coba hitam putih, maka dia akan menjadi hitam putih di bagian atasnya. Jadi kita nggak perlu nih ke atas ini supaya mengganti warnanya. Dengan klik kanan kita juga bisa mengganti warnanya tersebut. Apabila teman-teman menggunakan Photoshop CC 2020, maka secara default akan banyak pilihan warna di sini ya, mulai dari purple, blue, pink, red, orange, green, grey, dan banyak lagi. Itu merupakan bawaan dari Photoshop CC 2020. Kalau teman-teman menggunakan Photoshop CC CS3, maka hanya ada bagian basicnya saja. Oke, ada 3 cara bagaimana cara mengatur gradient tool tersebut. Cara pertama, kita menggunakan dari toolnya tersebut. Gradient tool seperti tadi kita gunakan di sini ya, gradient tool. Itu untuk cara pertamanya. Untuk cara keduanya kita bisa menggunakan yang namanya blending mode. Jadi kita coba contohkan di sini blending mode. Ada di sini namanya gradient overlay, kita klik. Maka akan keluar seperti ini. Di bagian gradient overlay di sini juga memiliki pilihan atau option pada saat mengedit. Jadi kita klik sini, kita bisa mengganti warnanya di sini ya. Sesuai kemauan kita, merah, seperti ini kita contohkan. Lalu oke, stylenya pun bisa kita gunakan di sini ya, mulai dari linear, radial, angel, reflect, dan diamond. Tapi istimewa dari sini kita bisa mengaturnya dengan angel di sini ya. Jadi kita nggak perlu mengulang cara penggunaan angelnya di gradient tool. Skillnya bisa kita atur. Blending modenya pun juga ada di sini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ya, sesuai kemauan teman-teman semua. Lalu ada yang namanya reverse. Reverse seperti tadi saya bilang, membalikkan warna yang kita pilih. Oke, ini untuk cara kedua bagaimana cara penggunaan dari gradient tool. Kemudian untuk cara ketiganya, kita bisa menggunakan yang namanya adjustment layer untuk membuat gradient tool. Kita klik di sini. Kemudian di sini ada yang namanya gradient. Kita pilih sesuka kemauan kita ya. Misalnya di sini basicnya orange putih, lalu oke. Maka secara otomatis dia akan menjadi seperti ini, membentuk gradient ya. Kita bisa atur sini angelnya, scale-nya, stylenya sesuai kemauan kita. Lalu cancel.
Oke, itu tadi 3 cara bagaimana cara penggunaan dari gradient tool di Photoshop. Oke, kita akan coba beri efek gradient pada gambar anak yang kita punya tadi. Kita Ctrl Z ya. Kita ulang ke bagian si anak kecil tersebut sebelum diedit. Oke, nah dia bagiannya ya yang belum diedit sama sekali. Kita akan memberikan warna pada si anak kecil ini. Kita coba klik di 2 kali di sini ya. Lalu hitamnya ini kita ganti warna biru seperti ini. Lalu putihnya kita ganti menjadi warna kuning seperti ini. Lalu oke. Nah, kita ganti modenya menjadi soft light ya. Seperti ini. Lalu kita pilih linear. Kita drag seperti ini. Maka dia akan memberikan efek gradient berupa soft light di sini. Kekurangan ketika kita menggunakan gradient tool dari tool seperti ini, dia tidak akan membentuk layer baru. Supaya kita membentuk layer baru, jadi ketika kita ingin mengganti atau menghapus warna gradient itu bisa menggunakan layer. Di sini kita coba penggunaan dari adjustment layernya, gradient toolnya. Kita Ctrl Z, kita pilih sini gradient. Maka dia akan membentuk layer baru seperti ini, gradient fill. Kita ganti warnanya sesuai warna tadi ya, biru dan kuning. Kita ganti biru di sini, lalu bawahnya kita ganti kuning, yang putih ini. Oke, lalu oh ya, kita ganti basic sini ya. Di sini bagian ini kita ganti warna biru. Lalu oke. Lalu di sini bagian mode kita ganti sesuai kemauan kita ya. Kita bisa pilih, misalnya di sini hard light, soft light. Setelah hard light seperti ini ya. Kita bisa matikan mata layar tersebut ketika kita tidak ingin menggunakan gradientnya lagi seperti ini. Kalau kita menggunakan gradient dari tool, dia tidak akan membentuk layer baru. Jadi secara otomatis dia akan menimpa pada layer si background tersebut. Jadi nggak bisa kita edit lagi. Oke, itulah tadi bagaimana cara penggunaan dari gradiasi atau gradient tool ya. Kemudian kita sering melihat warna tuh kuning, baru tuh sebelahnya tuh transparan. Kita akan contohkan bagaimana penggunaannya. Misalnya tuh seperti ini ya. Kita delete di sini ya. Kita akan gunakan gradient dari adjustment layer lagi. Kita klik gradient, maka di sini ini akan tampil nih bagian kotak-kotak hitam putih seperti ini. Itu menandakan akan menjadi transparansi seperti ini. Kita klik seperti ini, kita ganti warna merah misalnya, warna kuning lah. Oke. Lalu kita putar yang jelas seperti ini. Maka secara otomatis dia akan memberi warna di bagian kanannya saja seperti ini. Di bagian kirinya tuh menjadi transparan oleh si gradient ini. Jadi masih memberikan tampilan pada si anak tersebut seperti ini. Lalu kita klik OK. Jadi kita bisa matikan mata layarnya apabila kita tidak ingin menggunakannya lagi seperti ini. Oke, kita akan mencoba bagaimana cara mengimport gradient yang kita download. Di sini saya memberikan situs yang bisa teman-teman download untuk mendownload gradient ya. Oke, di Brush Easy ini ada beberapa gradient yang bisa teman-teman download secara gratis. Di sini ada pilihan premium ataupun yang gratis. Jadi teman-teman bisa memilih yang gratis untuk mendownloadnya. Jadi kita akan contohkan bagaimana nih cara mengimport gradient yang telah kita download ke dalam Photoshop yang kita gunakan. Kita akan buka Photoshop kita. Kemudian di bagian sini kita klik. Kemudian ada bagian roda seperti ini. Kita klik. Kita pilih import gradient seperti ini. Kita pilih gradient yang kita punya tadi, yang kita download. Lalu kita klik 2 kali. Oke, setelah klik 2 kali, di sini akan ada tampilan ya. Di sini terlalu banyak gradient yang saya punya, jadi dia akan memberikan maksimumnya saja. Lalu oke ya. Di sini tuh ada namanya Ultimate Gradient Pack. Karena nama dari gradient yang saya download tadi namanya Ultimate Gradient Pack. Maka secara otomatis dia akan membuat nama sesuai nama file yang kita download tadi. Kita buka seperti ini, maka akan ada banyak gradient yang bisa kita gunakan secara cepat. Itulah tadi bagaimana cara membuat import gradient di Photoshop. Oke, itulah tadi bagaimana cara penggunaan dari gradient tool lengkapnya untuk teman-teman semua. Bisa teman-teman coba sendiri ya di Photoshop teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke bagian kedua yaitu Paint Bucket Tool. Dengan Paint Bucket Tool, kita bisa memberi warna pada bagian yang terseleksi atau kanvas pada Photoshop. Jadi intinya tuh Paint Bucket Tool tuh berfungsi untuk memberikan warna yang terseleksi atau bagian kanvas di Photoshop.
Jadi tidak hanya warna gradient saja, kita bisa menggunakan pattern pada Photoshop untuk membuat bagian atau warna yang terseleksi di Photoshop. Oke, kita akan coba bagaimana penggunaan dari gradient dan pattern tersebut. Teman-teman bisa mendownload dulu file yang saya berikan di file deskripsi untuk mengikuti tutorial yang saya berikan ini. Kita drag langsung ke Photoshop ya. File ini saya download dari Freepik, jadi teman-teman bisa mencari banyak file atau gambar gratis di sana. Di sini tuh ada gambar gradient atau gambar bingkai seperti ini. Kita akan coba memberi efek paint bucket tool ya di sini. Kita klik, maka akan tampil bagian toolbar option seperti ini di bagian atasnya. Oke, kita akan memberikan penjelasan bagaimana toolbar option di paint bucket tool. Di sini tuh ada pilihan foreground atau pattern. Jadi foreground tuh warna ini ya, warna putih ini. Kalau kita klik 2 kali di sini, merah, lalu kita klik, maka dia akan memberikan warna sesuai warna foreground. Warna foreground itu warna merah yang di sini ya, itu namanya warna foreground. Sedangkan kalau pattern, dia akan memberikan pilihan pattern sebelah kanan seperti ini. Kita bisa mencari patternnya ya sesuai kemauan kita. Misalnya di sini warna bunga-bunga ya, lalu kita klik, maka secara otomatis dia akan memberi efek pada objek tersebut menjadi bunga-bunga seperti ini. Dia akan membentuk warna sesuai bidang yang terhalang di sini ya. Di sini kan dia dihalangi oleh garis seperti ini. Maka dia hanya bisa memberi warna di dalam garis tersebut seperti ini. Dia tidak akan bisa keluar pada garis tersebut ya, kecuali ada celah putihnya. Oke, itulah tadi paint bucket tool ya. Untuk memindahkannya dari gradient tool ke paint bucket tool, kita bisa tekan shift plus G seperti ini, maka dia akan pindah secara otomatis. Lalu ada mode ya. Di sini modenya bisa teman-teman coba sendiri bagaimana penggunaan dari paint bucket tool ya. Bisa dari dissolve, darken, multiply, color band dan lain-lain. Oke. Kemudian opacity. Opacity itu berfungsi untuk memberikan transparansi pada Photoshop. Jadi paint bucket toolnya di sini secara otomatis akan menjadi 100%. Kalau kita buat dia menjadi 16, dia akan menjadi lebih redup seperti itu. Oke. Kita terus jadi 100 lagi ya. Ntar tolerance di sini mengatur jangkauan warna yang kita pilih atau kita seleksi. Semakin besar warnanya kan semakin banyak yang terseleksi. Kemudian di sini ada namanya anti alias. Kita Ctrl Z ya. Anti alias itu berfungsi untuk memberikan efek menjadi lebih rapi pada saat kita memberikan warna. Contohnya ini kita klik seperti ini ya. Kita akan lihat seperti ini bagian yang telah terseleksi ya. Kita coba uncheck list anti aliasnya. Kita Ctrl Z. Kita klik lagi. Nah, di sini tuh lebih jelas nampak putih-putihnya ya bagian yang tidak terseleksi daripada kita menggunakan checklist di anti alias. Nah, dia lebih sedikit bagian yang putih-putihnya. Jadi itu lebih intinya nih lebih rapi menggunakan anti alias di Photoshop. Kemudian ada yang namanya fitur Contigos. Contigos di sini kita Ctrl Z ya. Akan menyeleksi semua bagian warna yang kita seleksi. Kita coba unchecklist di sini ya. Kita klik di bagian hitam ini. Maka semua bagian hitam yang pada lembar kerja Photoshop tersebut akan menjadi pattern seperti ini. Kalau kita klik putih, maka semua bagian putih akan menjadi pattern ya seperti ini. Nah, itu tadi penggunaan dari Contigos. Jadi teman-teman bisa mencoba kedua ini ya. Lalu ada yang namanya all layer. Kita coba beri warna shape ya, warna hitam juga. Kita tekan U di keyboard, rectangle tool, kita petak seperti ini. Kemudian warna merah ini kita hilangkan, kita ganti di sini warna pinggirnya menjadi hitam ya. Kita buat size-nya kira-kira menjadi 10. Lalu klik kanan, kemudian rasterize layer. Oke. Kemudian kita klik di bagian warna hitam seperti ini ya. Kita pilih all layers. Kita pilih Contigos-nya unchecklist seperti ini, lalu kita klik seperti ini di bagian hitam. Maka secara otomatis walau kita berada di layer rectangle 1, tidak di layer background, si layer background juga ikut terseleksi atau terwarnai seperti ini. Itulah tadi bagaimana cara penggunaan dari all layers. Jadi semua layers yang ada di Photoshop ini akan ikut teredit atau diberi efek dari paint bucket tool tersebut. Itulah tadi bagaimana cara penggunaan dari all layers. Dia hanya bisa memberikan warna pada layer biasa ya. Kalau kita menggunakan shape seperti ini, dia tidak akan bisa kita gunakan seperti ini. Kita harus membuatnya menjadi layer biasa. Ataupun Smart Object dia tidak akan bisa, dia hanya bisa layer biasa ya. Smart Object pun tidak bisa kita gunakan untuk paint bucket ini. Kita klik kanan sini, kita rasterize layernya supaya kita bisa menggunakan
efek pen bucket tool tersebut. Oke, kemudian kita bisa klik kanan, maka dia akan bisa mengganti mode sesuai kemauan kita ya. Dari sini dari normal, visual, behind, clear, dan banyak lagi di sininya. Jadi bisa teman-teman coba semua mode atau efek dari pen bucket tool tersebut. Oke, itu tadi bagaimana cara penggunaan dari pen bucket tool di Photoshop. Untuk 3D material drop toolnya kita coba untuk di lain waktu karena ini untuk pengeditan 3D ya. Oke, itu tadi dasar-dasar dalam penggunaan gradient tool dan pen bucket tool di Photoshop. Jadi semoga penjelasan yang saya berikan dapat membuat teman-teman semua mengerti bagaimana cara penggunaan dari kedua tool tersebut. Teman-teman bisa mengulangnya di Photoshop teman-teman semua supaya lebih lengket di kepala teman-teman semua ya. Untuk itu, untuk tidak ketinggalan channel Koncoy, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru setiap Kamis dan Minggunya. Untuk itu, jangan lupa subscribe-nya. Sebelum saya undur diri, seperti biasa, saya mengucapkan salam Koncoy.